tiba di depan acara. Kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peresmian penutupan Tanwir Muhammadiyah tahun 2017 dimulai. Marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan tifa sebagai tanda peresmian penutupan Tanwir Muhammadiyah tahun 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hormati Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Saudara Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir dengan Ibu, para pimpinan daerah, hadirin hadirat, wabil khusus para peserta Tanwir pada hari ini. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan kita semua hadir dalam acara ini. Sebenarnya biasanya kalau Presiden membuka, saya tidak perlu datang lagi. Tapi karena ini Muhammadiyah dan Ambon sekaligus, dua-duanya memberikan arti hidup, pengalaman hidup kepada saya, maka insya Allah saya hadir dalam acara penutupan ini. Apalagi tema Tanwir ini adalah tema yang sangat penting pada dewasa ini, sangat mendesak dan sangat penting untuk kita bukan hanya bicarakan, tapi kita laksanakan sebaik-baiknya. Kedua, saya tentu ingin menyampaikan penghargaan atas segala upaya, amal ibadah, amal sosial yang selama ini tentu telah dilaksanakan dengan sama baik oleh Muhammadiyah dimanapun berada. Termasuk tentu langkah-langkah yang telah dilakukan untuk Indonesia berkemajuan yang adil dan tentunya makmur untuk kita semuanya. Apabila kita berbicara tentang kedaulatan dan keadilan, masalah ini menjadi masalah yang bukan hanya di negeri ini. Di seluruh dunia telah menjadi masalah yang harus diperbaiki dan dilaksanakan. Satu kehidupan dunia yang sekarang ini mempunyai kesenjangan yang luar biasa antara negara-negara maju dan tidak maju. Di antara negara-negara itu sendiri juga mengalami banyak ketimpangan. Bukan hanya negara yang miskin, tapi negara yang maju seperti Amerika juga mempersoalkan antara 1% menguasai 99%. Juga di negara Eropa juga ini menjadi bahagian, apalagi negara-negara Asia, di Afrika dan sebagainya. Karena itulah faktor keadilan menjadi faktor yang harus kita perhatikan untuk kemajuan dunia bangsa kita secara keseluruhan. Apalagi Indonesia yang telah menetapkan keadilan sosial itu sebagai suatu falsafah yang tinggi untuk bangsa ini. Saya sependapat dengan banyak pembicaraan seperti Buya, bahwa Pancasila bukanlah hal yang tidak kita laksanakan. Hanya sila kelimanya yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan. Karena itulah adalah sangat tepat bahwa Muhammadiyah pada Tanwir ini membicarakan hal itu untuk kita laksanakan hari ini dan ke depan. Tanpa itu bangsa ini akan tercecer. Apa itu keadilan? Saya memberikan contoh yang sederhana. Pada tahun 2007, bulannya seperti ini, Februari, banjir besar di Jakarta.
Tapi di Jakarta ada beberapa pintu air untuk melindungi daerah-daerah yang penting. Salah satu pintu air itu di Manggarai. Kenapa ada pintu air di Manggarai? Agar Menteng jangan terkena banjir. Menteng itu kita tahu semua, termasuk kantor Muhammadiyah dan juga rumah saya sekarang ini, agar aman. Hujan keras dijaga oleh polisi agar pintu air jangan dibuka. Maka banjirlah Manggarai. Rakyat yang tinggal di situ kebanjiran. Mereka marah. Akhirnya Gubernur Pak Sutioso dengan terpaksa membuka pintu air. Dan banjirlah Menteng sampai ke istana. Dan orang Manggarai tepuk tangan bahwa dia sudah sama dengan siapapun. Keadilan tercapai. Jadi keadilan itu bisa sama rata sama rasa. Tapi apa keadilan begitu yang kita harapkan? Tentu bukan sebenarnya. Yang kita harapkan ialah Menteng tidak banjir, tapi Manggarai juga terjaga tidak banjir. Itu namanya keadilan turun ke bawah. Yang kita harapkan ialah naik ke atas keadilannya. Bahwa Menteng tidak banjir, tapi semuanya juga tidak banjir. Nah, itulah suatu introspeksi kepada kita semua. Apa yang kita harapkan keadilan? Bahwa kita menikmati suatu kemajuan secara bersama-sama. Tidak sebahagian kecil saja yang menikmatinya. Atau berkemajuan itu semuanya maju. Itu contoh yang kita harus laksanakan. Tentu akhir-akhir ini banyak data yang kita lihat tentang apa arti berkeadilan itu. Orang berbicara tentang Gini rasio yang 0,4. Tapi itu karena konsumsi. Saya tanya BPS, kok baik? Iya Pak. Memang karena yang kita bisa tanya orang-orang yang tidak mampu konsumsi perharinya berapa. Tentu sederhana. Begitu ditanya orang gedongan, pintunya terkunci, yang keluar hanya pembantunya. Jadi dijawab seadanya. Tetapi kalau diukur dari segi pendapatan, ketimpangan jauh lebih tinggi, bisa 0,7%. Bisa 50% lebih tinggi daripada apabila diukur konsum. Di Indonesia, selama merdeka, kita terjadi 15 kali konflik besar. 15 kali. Dan antara 15 kali konflik itu, 10 karena ketidakadilan. Ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi, dan sebagainya. Antar daerah dan sebagainya. Orang banyak mengira bahwa di Ambon, di Poso itu konflik agama. Itu hanya akibat saja. Karena adanya kesenjangan politik dan ekonomi di dua daerah tersebut. Aceh orang mengira agama, tidak. Karena mereka kaya tapi mendapat sedikit. Semua itu menjadi beban dan pikiran pemerintah untuk memperbaikinya. Banyak hal telah kita lakukan. Pajak yang tinggi, memberikan subsidi kepada barang-barang yang dibutuhkan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan kredit murah kepada rakyat kecil, kur. Tapi itu tidak cukup untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi, keadilan yang terjadi. Tidak ada langkah yang gratis, tidak ada langkah dengan orasi saja, tidak ada. Langkahnya adalah harus langkah bersama untuk memperbaiki ini semuanya. Tapi inti daripada semua itu adalah memang kita harus berbuat lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di dunia ini, penduduk dunia ini 6 miliar orang. Yang Islam 1,6, berarti kurang lebih 26%.
Di Indonesia penduduk kita 255 juta orang hari ini. Itu sama dengan 4% penduduk dunia. Tapi yang Islam 210 kira-kira. Itu berarti kita 13% dari seluruh penduduk Islam di dunia ada di Indonesia. Artinya adalah apabila ada masalah tentu sebagian besar terjadi di kalangan umat yang harus kita majukan secara bersama-sama dengan umat lainnya. Tadi Pak Gubernur sudah menguraikan di Maluku saja demikian kaya kita dengan kultural dan perbedaan-perbedaan yang mempersatukan kita semuanya. Kita juga negara kepulauan yang terbesar di dunia ini. Karena itu visi kita robahnya. Dahulu kita katakan Selat Makassar memisahkan Sulawesi dengan Kalimantan. Laut Jawa memisahkan Jawa dan Kalimantan. Selat Sunda memisahkan Jawa dan Sumatera. Kita mesti balik. Selat Makassar menghubungkan Kalimantan dengan Sulawesi. Selat Sunda mempersatukan. Begitu juga lainnya. Mempersatukan dengan arti upaya keras membuat suatu hubungan-hubungan yang baik. Dengan langkah-langkah itu maka apa yang dapat memajukan bangsa, satu bangsa? Kenapa satu bangsa maju dan yang lain tidak maju? Banyak orang mengatakan bangsa maju karena dia kaya sumber daya alam. Seperti Amerika dan sebagainya. Tapi ada negara juga yang sama sekali tidak punya sumber daya alam tapi maju. Kayak Jepang, Korea dan sebagainya. Kita kaya, tapi kenapa kita secara income per kapita masih kalah jauh dengan Malaysia? Tentu bukan karena sumber daya alam saja. Ada juga yang mengatakan satu bangsa maju karena sejarahnya yang panjang. Banyak negara yang muda, kayak Australia, New Zealand, Singapura, jauh lebih muda dibanding Mesir, India, dan sebagainya. Tapi dia lebih maju. Banyak orang mengatakan dulu karena Singapura kecil, gampang maju. Tapi begitu Cina maju, kita tidak bisa bilang alasan apa lagi ini kita mengatakan. Karena negara kecil maju, negara besar juga maju. Kira alhamdulillah negara menengah. Jadi mempunyai kesempatan sebenarnya maju lebih baik daripada negara-negara itu. Untuk maju. Karena itulah apabila kita berada di lingkungan Muhammadiyah dan juga teman-teman yang lainnya. Maka yang sangat penting ialah meningkatkan semangat kita untuk maju. Semangat untuk bersama-sama untuk maju. Semangat itu bisa dilengkapi dengan, harus lengkap dengan pendidikan yang baik, dengan etika yang baik, dengan kejujuran yang baik. Dan semua itu dapat dipunyai dengan dakwah yang baik. Baik Islam, Kristen, Katolik mempunyai kesamaan akan hal tersebut untuk memberikan semangat dan maju. Kata marilah kita semua bersama-sama bekerja untuk keadilan dan di Indonesia berkemajuan. Pemerintah seperti tadi memberikan kebijakan dan tentu juga mengharapkan anggaran yang cukup besar untuk itu. Pembangunan di mana-mana, jalan dan sebagainya itulah untuk memperbaiki ekonomi daerah itu. Pembangunan pendidikan, memberikan subsidi untuk bahan makanan dan sebagainya adalah cara memberikan jaminan kesehatan, membangun ekonomi secara bersama-sama. Tapi ada satu hal yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah, mendorong umat kita semua, mendorong umat beragama untuk mempunyai inovasi, kemauan kerja dan sebagainya. Orang mengatakan untuk maju harus bekerja keras. Itu benar juga, tidak salah. Cuma tidak cukup. Kalau diukur daripada orang bekerja keras, siapa yang bekerja paling keras dibanding petani? Subuh sampai sore dia berada di sawah. Kepanasan, kerja terus, tapi pendapatannya tidak lebih 1 juta sebulan.
Tapi orang bekerja smart, bekerja dengan ilmu, bekerja dengan inovasi, mungkin hanya bekerja 6 jam, tapi menghasilkan puluhan kali lipat daripada petani. Artinya adalah kita semua harus mendorong masyarakat, umat kita bekerja keras dengan inovasi, dengan pekerja yang smart, yang tepat, dan memasukkan ilmu pengetahuan di dalam pekerjaan. Barulah kita dapat mengatasi kemajuan yang adil itu. Pemerintah apapun dilaksanakannya tanpa tidak turutnya masyarakat, tidak akan muncul. Kan itulah maka selalu saya menganjurkan juga sebagai ketua Dewan Masjid, para jamaah, di masjid-masjid, para mubalik, para pendeta, para pastor, bukan hanya berbicara tentang haram halal, bukan hanya bicara tentang surga dan neraka, bukan hanya bicara tentang etika keagamaan, bukan hanya berbicara tentang falsafah keagamaan, tapi selalu berbicara bagaimana kemajuan yang dicapai bersama. Saya selalu mengulangi secara sederhana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu kemajuan dunia lebih dahulu daripada kemajuan akhirat. Tanpa itu maka kita tidak bisa mencapai kemajuan akhirat tanpa kemajuan dunia. Barulah keadilan dapat kita ciptakan dengan dukungan pemerintah. Di samping tidak kita diskriminasi karena undang-undang, tapi kita perlu afirmasi, memberikan keutamaan. Pemerintah sekarang telah merancang afirmasi apa? Keutamaan apa diberikan kepada pengusaha kecil agar menjadi besar, agar menengah menjadi lebih besar lagi. Siapapun di negeri ini yang membutuhkannya. Kita tidak diskriminatif dalam agama, tapi kita diskriminatif dalam keutamaan. Memberikan dorongan bahwa pengusaha kecil harus diberikan kredit lebih murah dibanding yang pengusaha besar. Pengusaha menengah harus diberikan kesempatan lebih banyak dibanding dengan teman-teman yang lain. Tanpa itu tidak akan kita ciptakan keadilannya. Tanpa itu keadilan dalam hanya retorika. Tanpa itu hanya kita mengeluh dan mengeluh terus-menerus. Itulah kita harapkan semuanya dalam Tanwir ini. Untuk menjadikan ini sebagai pedoman. Dan saya yakin Muhammadiyah dengan pengalaman lebih 100 tahun membina umat, membina masyarakat, baik dalam kesenangan dan kesulitannya, baik dalam dunia dan akhirat, baik urusan sosial, tentunya lah harus menjadi bahagian dalam kemajuan ini dengan tindakan-tindakan yang baik. Dan itulah maka mudah-mudahan hasil Tanwir tadi yang sudah dibacakan, di samping kita mendengarkannya juga tentu kita sama-sama melaksanakannya. Karena itulah maka menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tadi Pak Gubernur membacakan pantun, saya juga mesti balasnya walaupun tadi baru tulis. Ke Ambon menari lenso dengan suara tifa. Malam hari makan ikan dengan papeda. Tanwir Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan. Kita semua rapatkan langkah untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan resmi kita tutup Tanwir ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just